Halo teman-teman, ketemu lagi di ICSI with Prof Eko bareng sama aku Ade Dianti dan juga Prof Eko Ji. Sekarang kita hitam putih berdua. Iya, aku pengen banget sama dari kemarin tuh kayaknya aku warna-warni kan ya. Iya. Terus sekarang pengen yang kayak black and white gitu. Oke, siap. Walaupun studio kita tetap colorful ya. Iya. Oke, Prof sehat? Sehat, prokes selalu. Pastinya aku dan tim dan juga Prof Eko Ji sudah melakukan prokes. Seminggu ini saya 2 kali PCR. Waduh. Tapi keluarga sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Puji Oke, Tuhan. semoga ya Prof ya, karena ya kita tahu teman-teman ya berita lagi naik-naiknya di masa pandemi ini. Pokoknya kita semoga selalu sehat. Dan kita pastinya di masa pandemi kita tetap harus beredukasi. Terus belajar terus tidak berhenti. Karena ilmunya kalau kita nggak kejar, kita kelewatan, ketinggalan terus, Prof. Betul sekali. Nah, makanya kali ini kita akan bahas tentang siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Bukan bos nih jawabannya. Yang bertanggung jawab semua orang. Padahal kirain cuma satu orang. Nah, semua orang punya tanggung jawab, betul kan ya? Sesuai dengan tugasnya, fungsinya, perannya masing-masing di organisasi itu. Tapi ada pertanyaan, siapa yang tanggung jawab itu kan bahasa Inggrisnya responsible. Nah, tapi ada pertanyaan, siapa yang accountable? Accountable tuh yang memastikan bahwa semua orang bertanggung jawab. Nah, dulu kan kita mengenal istilah CXO ya. Ada CEO, Chief Executive Officer. Dirut. CFO, Chief of Financial Officer, Direktur Keuangan. Terus ada COO, Chief of Operational Officer, Direktur Operasional. CHRO, Direktur SDM. Betul. Nah, sekarang mulai dikenal istilahnya Chief of Information Security Officer, CISO. Ya. Perusahaan-perusahaan besar di dunia sudah memiliki CISO. CISO itu bisa merupakan bagian dari direksi, bisa juga dia bukan bagian dari direksi tetapi melapor ke presiden direktur, bisa juga dia adalah anak buahnya CIO, Chief of Information Officer. Nah, jadi dia tugasnya adalah memastikan bahwa keamanan informasi di dalam perusahaan itu terjaga. Namanya CISO. CISO yang tadi Prof. Nah, CISO itu tugasnya macam-macam. Satu, bertanggung jawab terhadap seluruh mekanisme keamanan. Kedua, dia harus punya mekanisme untuk memastikan bahwa dari segi people, proses, teknologi, semuanya lengkap. Yang sebelum kita bahas ya. Semuanya lengkap. People, ada divisinya, ya kan? Divisi keamanannya. Orang-orang yang kompeten. Pelatihan-pelatihan yang diberikan. Keahlian mereka harus baik dengan cara disertifikasi. Dia itu yang terkait dengan manusianya. Terkait dengan prosesnya, pastikan ada polisinya, ada SOP, ada panduan, ada sosialisasi, ada edukasi. Kemudian dari segi teknologi toolsnya, software, hardware, netware, databaseware, semua yang ware itu. Malware bukan ya? Kalau beli harus memperhitungkan keamanannya. Banyak orang kalau beli teknologi itu menganggap keamanan tuh tambahan. Pokoknya beli teknologi yang keren, mau beli keamanannya tambahan deh. Kayak manusia kalau beli mobil asuransi yang minimum aja deh. Iya, benar gak? Iya, benar-benar. Kayak cuma kelengkapan tapi nggak terlalu penting. Iya, padahal semakin software yang kita beli semakin baik, semakin hardware yang kita beli semakin canggih, security-nya juga harus semakin canggih. Jadi dia juga harus memperjuangkan anggaran untuk membelanjakan security. Itulah CISO. Jadi kalau ada insiden keamanan serius, wah yang keringet dingin CISO. Yang maju ya. Yang diminta pertanggungjawaban adalah seorang CISO. Nah, CISO itu juga yang bagus, dia tersertifikasi. Ya, karena dia harus tahu roles-nya seperti apa.
banyak organisasi memiliki CISO tapi CISO-nya belum tahu tugasnya, belum tahu perannya. Oh, Karena belum pernah dilatih, belum pernah diedukasi dan lain sebagainya. Begitu. kalau kayak gitu belum tahu apa-apa dong ya. Ya karena semua pakai CISO dia ikut-ikutan aja. Oh, tapi nggak tahu sebenarnya makna dan Iya, spektrum pekerjaannya dia tidak tahu. dan mungkin orang yang dikasih posisi itu pun masih belum jelas ya, Prof, ya? Memastikan ada standar yang diadopsi itu juga tugas CISO. Oke. Memastikan jalan semua standar SOP segala juga CISO harus bertanggung jawab terhadap keberadaan itu. Oke, nah tadi kan Prof bilang ada beberapa perusahaan yang memang sudah menerapkan adanya CISO ini, Iya. tapi memang apa ya, belum dipikirkan secara matang bagaimana mengedukasinya Ya. ataupun juga mentraining karena tanggung jawabnya yang tadi berbeda gitu ya sama ya. divisi yang lain nih, Prof, gimana? Cara paling cepat seorang CISO untuk bisa belajar adalah ikut forum atau asosiasi para CISO. Oh, oke. Belajar paling gampang dengan cara mendengar pengalaman orang lain. Ya. Nah, di Indonesia ada forum-forum CISO, forum-forum CIO, forum cyber security. Sering-sering ikut itu, lebih cepat belajarnya. Gitu. Karena dengerin pengalaman orang Ya, lainnya itu ya. jadi misalnya kalau BUMN, mereka punya forum namanya Forti BUMN, forum IT-nya BUMN. Oh, Di oke. situ yang security ngumpul belajar dari sana. Di bank ya, kalangan perbankan ya punya forum berkaitan dengan security. Di sana mereka sharing. Itu cara paling cepat. Selain tentu saja baca sendiri dan belajar dari internet begitu. Oke, berarti ya tanggung jawab paling besarnya dipegang oleh CISO ini sendiri. Iya. Tapi kalau misalnya nih Prof, ada perusahaan yang memang belum ada nih seorang jabatan CISO ini. Nah, Iya. maka akan diserahkan kemana? Apakah ya menjadi tanggung jawab bersama aja? Biasanya itu dijadikan tugas tambahan dari CIO, CIO, Chief Information Officer, atau CTO, CTO. Chief Technology Oh. Officer. Biasanya itu jadi tugas tambahan. Ya. Oke, Kenapa jabatannya merangkap? Mungkin di organisasi itu baru berkembang. Ya, artinya belum banyak informasi-informasi yang sedemikian rupa sehingga harus dijaga secara sungguh-sungguh gitu ya. Nah, jadi CISO itu juga beda-beda tugasnya tergantung industrinya. Kalau kayak di perusahaan bank atau telecommunication kan tiap detik tuh jutaan transaksi tuh. Iya. Wah, itu pasti harus butuh seorang di level yang tinggi. Tapi kalau perusahaan kayak manufaktur yang pabriknya jalan terus Iya. gitu ya, mungkin tidak sehektik Yang tadi yang perbankan tadi itu perbankan dan telekomunikasi ya, mungkin itu bisa dirangkap. Jadi kita lihat juga dari segi cost benefit. Oke, jadi masih tetap balik lagi ke kebutuhan perusahaan Betul. dan juga sektornya itu seperti apa gitu Betul ya. sekali. Oke, menarik. Nah, gitu. Jadi silakan Anda mulai mencari CISO-nya masing-masing. Ikutilah forum-forum CISO, pelatihan-pelatihan CISO. Yang keren lagi kalau dapat sertifikat internasionalnya. Wah, itu ada keuntungan apa sih Prof kalau orang yang sudah mungkin udah jadi CISO lagi dan juga mendapat sertifikasi itu? Keuntungannya apa lagi? Sertifikat itu adalah bukti bahwa mereka sudah kompeten. Oke, berarti jaminannya lebih baik Lebih dong. tinggi, risiko Nanti. lebih kecil. Karena orang untuk mendapat sertifikat kan diuji dulu. Mm. Kalau nggak lulus ya nggak dapat sertifikat. Iya, benar dong. Artinya semua hal-hal yang dibutuhkan seorang CISO sudah diuji ke yang bersangkutan. Dan sebagai bukti lulus dia memperoleh sertifikasi itu. Oke. Dan sertifikasi kompetensi itu bukan seumur hidup. Setiap tahun harus diperbaharui atau apa? Anda harus mengumpulkan portofolio untuk memelihara sertifikat ini. Jadi banyak orang lupa, udah dapat sertifikat selesai berhenti belajar, nggak bisa. Oh, jadi kayak ya sama aja kayak software ya, di upgrade setiap. Di upgrade terus, kalau nggak sertifikatnya nggak berlaku. Oke. Wow. Itu bedanya sertifikat sama ijazah. Kalau ijazah kan berlangsung seumur hidup. Iya. Ya, saya udah lulus gitu kan. Tapi udah lulus. sertifikat kompetensi lihat itu berlakunya sampai tahun berapa. Ada masa berlaku. Ada masa berlakunya Iya. dan tadi harus di-upgrade lagi. Pasti ada ilmu barunya juga ya, Prof ya. Kalau expired berarti dia tidak Kompeten. up to date. Wow, seru Gitu. banget. Dan juga ternyata banyak banget keuntungan untuk si posisi CISO ini. Iya, hackernya sekolah, hackernya makin mutakhir, masa yang jaga
tetap aja gitu kan. Iya. Nah, Oke deh. katanya polisi sama penjahat kan selalu adu-aduan pinter. Nah, katanya segitu ya. Sama dalam dunia cyber juga gitu. Oke, thank you banget Prof. Seru nih. Terima kasih. Nanti kita bahas lagi selanjutnya topik yang menarik juga pasti tentang teknologi digital. So buat teman-teman semoga bermanfaat ilmu dari Prof. Ekoji dan juga nyampe semuanya ya ke kalian semua. So sampai jumpa lagi di ACSI with Prof. Ekoji selanjutnya. Take Bye-bye. care, terima kasih.